Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga pada kita semuanya, sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita pada hari dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah saum Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan cuaca pada pagi ini gerimis mengundang kita untuk kembali ke tempat tidur di balik selimut dan nyaman hangat, atau mun di lembur mah siduru bari ngopi aya supan sampe atau kulub sampe atau kaciptanya nikmat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada suatu masa di akhir abad pertama Hijrah, pada saat itu yang memimpin pemerintahan Islam adalah Bani Umayyah. Disebutkan di dalam kitab Tarikh At-Tabari, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz, walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Saat itu perluasan wilayah Islam sampai ke Asia Tengah, sampai ke Khurasan, wilayah Asia Tengah, kira-kira sekitar Afghanistan lah, mungkin Afghanistan, Pakistan, seperti itu, yang beragama Hindu, yang semua penduduk beragama Hindu. Dan pada saat yang jadi pemimpin atau jenderal yang memimpin pasukan Islam di garis terdepan adalah Qutaibah bin Muslim. Ketika ingin memasuki wilayah Khurasan dengan pertimbangan bahwa untuk meminimalisir korban, supaya tidak ada, bahkan diupayakan tidak ada korban yang jatuh, maka Qutaibah membawa pasukannya menyerang wilayah Khurasan pada malam hari, ketika penduduknya bahkan para tentaranya semuanya dalam keadaan sedang tidur. Ketika pagi-pagi bangun, mereka dikagetkan sudah dikuasai oleh pasukan Islam, dan memang tidak terjadi pertumpahan darah. Ada beberapa perlawanan, tapi itu pun tidak seberapa dan mereka berhasil ditaklukkan. Akhirnya kemudian wilayah Khurasan dikuasai oleh pasukan Islam. Para pendeta, para penguasa di wilayah Khurasan akhirnya menugaskan seorang pemuda, dipilihlah seorang pemuda untuk mengadukan permasalahan ini ke pimpinan tertinggi umat Islam, yaitu khalifah. Karena di dalam aturannya mereka tahu bahwa dalam aturan Islam, mereka mengetahui bahwa sebelum menyerang, sebelum memasuki satu wilayah, satu kawasan, maka biasanya umat Islam itu mengirim utusan ke wilayah tersebut, menemui penduduknya, menemui para penguasanya, menemui para petinggi di wilayah tersebut, dengan menawarkan 3 opsi. Yang pertama, agar mereka masuk Islam, diajak untuk masuk agama Islam. Yang kedua, kalau mereka menolak, maka mereka sebagai bukti kepatuhan, ketundukan dan penyerahan mereka, maka mereka membayar pajak atau jizyah. Dan ketiga, kalau 2 opsi tadi ditolak, maka peperangan. Dan itu pun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pihak musuh siap untuk berperang. Tapi ternyata ini tidak dilakukan oleh pimpinan umat Islam ini. Akhirnya diutuslah seorang pemuda menemui pimpinan tertinggi khalifah. Di sepanjang perjalanan dia melewati wilayah-wilayah yang sudah masuk Islam, dan ternyata perlakuan semua penduduk negeri-negeri yang dilewati itu memperlakukan dia, walaupun dia ini beragama Hindu, tapi diperlakukan dengan sangat baik. Diberi makanan, diberi perbekalan, diberi tempat tidur, dan semuanya kebutuhannya dilengkapi.
Dia sangat kaget, ternyata oh seperti ini ya Islam itu. Beda dengan kebiasaan mereka sebelumnya, agama mereka. Sampailah ke Damaskus. Ketika sampai ke sebuah bangunan yang sangat megah, sangat hebat, dia bertanya, apakah ini istana pimpinan kalian? Oh bukan, ini masjid. Ini masjid tempat kami beribadah, dan sekarang waktunya untuk sholat, maka banyak orang yang pada datang ke sini. Anda dari mana? Diceritakan. Akhirnya kemudian dia akan bertemu dengan khalifah, ingin diantarkan. Akhirnya tunggulah sebentar. Akhirnya dia sudah selesai sholat. Nah, orang tadi yang menemuinya mengantarkan ke rumah khalifah. Dia minta diantar ke istananya khalifah, si pemuda tadi. Ketika diantar, ternyata hanya sebuah rumah sederhana, bahkan mungkin boleh dikatakan hampir mirip gubuk. Inilah istana khalifah. Dia kaget, kamu menipu saya? Masa seorang pimpinan tertinggi yang wilayahnya luas sampai ke Asia Tengah, istananya seperti ini? Betul, dia orang yang sangat sederhana. Akhirnya ketemulah dia dengan khalifah dan mengadukan permasalahannya. Akhirnya khalifah menulis sepucuk surat, antarkan ini, bawa surat ini dan temui Qutaibah bin Muslim. Akhirnya kembalilah dia ke negerinya, dan Qutaibah bin Muslim membaca surat itu. Dan kemudian perintahnya adalah bahwa Qutaibah bin Muslim harus menarik seluruh pasukannya dari negeri Khurasan, harus keluar semua tanpa syarat, dan mengembalikan semua barang-barang harta yang menjadi rampasan perang mereka, karena mereka tidak layak, tidak sah, tidak berhak untuk mengambil harta mereka karena tidak terjadi peperangan. Ini seperti perampokan. Akhirnya Qutaibah mengembalikan semua harta yang mereka ambil, dan kemudian mereka kembali keluar dari negeri Khurasan. Kemudian perintah berikutnya adalah bahwa kamu harus mengangkat seorang qadhi, seorang hakim, untuk memutuskan permasalahan itu. Nah, akhirnya kemudian diangkatlah seorang hakim. Hakimnya aki-aki, sudah sangat tua, sangat seorang syekh. Penduduk Khurasan berpikir bahwa tidak mungkin nih, seorang aki-aki dia akan melawan seluruh pasukan dengan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian apalagi pimpinannya seorang jenderal yang luar biasa. Tidak mungkin akan menang mereka. Dan hakim ini akhirnya kemudian memutuskan sebagaimana yang ditugaskan oleh khalifah, bahwa seluruh pasukan Islam harus keluar dari Khurasan dan mengembalikan semuanya, dan kemudian kalau mereka akan masuk Khurasan, penuhi syarat-syaratnya, yaitu harus tawarkan 3 opsi. Dan ternyata kemudian seluruh pasukan, seluruh umat Islam mentaati keputusan hakim tersebut, dan akhirnya mereka bengong, penduduk Khurasan, kok begini ya, luar biasa, ternyata mereka dimenangkan dalam sebuah pengadilan yang mereka sebetulnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ternyata dalam pengadilan mereka dimenangkan keputusannya oleh hakim. Akhirnya kemudian seluruh pasukan keluar dari Khurasan tanpa syarat, dan semua dikembalikan. Nah, setelah itu kemudian barulah Qutaibah mengirim utusan dan menawarkan 3 opsi tadi. Melihat akhlak pasukan Islam, seluruh umat Islam, dan juga keadilan yang diperlihatkan oleh Islam demikian hebat, justru inilah yang menjadi daya tarik bangsa Khurasan. Akhirnya kemudian mereka menerima tawaran yang pertama untuk masuk Islam, dan mereka berbondong-bondong semuanya masuk Islam, bahkan para pendeta pun mereka akhirnya kemudian bersyahadat. Kita lihat bagaimana bahwa dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi, dengan keadilan yang betul-betul ditegakkan, berpihak kepada yang lemah, berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang memang punya haknya, maka kemudian
Islam semakin meluas, Islam semakin jaya, Islam semakin kuat, dan bahkan Islam sampai ke wilayah Cina. Masyarul muslim rahimakumullah, ternyata bahwa kemenangan dan kemenangan umat Islam itu di berbagai pasukan, di berbagai pertempuran, di berbagai wilayah itu tidak melulu melalui pertempuran, tidak melalui peperangan, tapi dengan perilaku yang diperlihatkan oleh umat Islam. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim, pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, dan ini menjadi daya tarik orang lain, umat lain, untuk kemudian mereka tertarik dengan Islam. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma arham ahla Gaza. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.